Let's sweet talk and have a sweet life. Hai guys, balik lagi di Sweet Talk. Bincang-bincang manis. Tentunya kali ini tamunya juga luar biasa karena menang dari keadaan yang walaupun udah sempat jatuh tapi menang. Jadi kepo. Walaupun sempat jatuh tapi langsung bisa bangkit lagi karena nggak semua orang yang jatuh tuh bisa bangkit lagi, malah sekarang memberkati banyak orang. Siapa dia? Yeay, kami adalah saya Sweet, saya Resepi. kami Sweet Recipe. Oh, endorse ya? Endorse. Toko kue aku kayaknya. Kuenya mantap. Oh. Dipesan. Betul sekali. Luar biasa. Ini ngomongin apa sih? Ngomongin apa ya? Oh itu bisik-bisik. Aku mau kenalin dulu. Ini Ya. ada Kak Reza. Bukan. Thank you. Hai, saya Reza bukan. Reza bukan. Titik Reza. bukan tanda tanya. Titik. Reza bukan gitu. bukan. Tapi kalau sekarang Reza bukan yang dulu gitu. Oh, amin. Di sini ada Kak. Serevina Silahen. Ini istrinya yang luar biasa nih. Betul. Ini Serevina lain, saya Serevina si beda. Kami beda dan Bisa lain. aja. Aku pengen nanya sih Kak, dari mulai masa kecil ya. Oke. Dulu cita-citanya Oh, apa saya sih, nggak Kak kecil Reza? loh. Saya langsung lahir gede loh. Oh iya. Jangan ditanya. Makanya apa tuh langsung gede. Tanya mama Jadi saya. masa kecilnya tuh cita-citanya apa sih? Dulu pengen jadi apa gitu? Kalau ditanya masa kecil mau jadi apa, dulu tuh paling enggak, Za lu mau jadi apa sih? Gue mau jadi orang sukses. Terus begitu SMA ditanya, Za lu mau jadi apa nih? Karena begitu mau lulusan kuliah lu harus kuliah kemana nih? Gue mau kuliah yang gampang, yang nggak mau ada matematika, nggak mau ada kimia, nggak mau ada Iya, fisika, iya, karena iya. jadi trauma banget itu ya, jadi susah banget. Jadi gue pengen kuliah yang gampang biar jadi orang sukses. Pengen cari duit yang gampang. Akhirnya begitu lulus SMA, kuliah nih, cari kuliah di mana ya? Cari kuliah yang nggak ada matematika, nggak ada kimia, nggak ada fisika. Sedangkan nyokap kan Cina Padang kan, wow turunannya pasti dagang. Iya. Maunya masuknya apa? Manajemen, ekonomi, ya kan? Bisnis. Harus kalau nggak Untar Trisakti katanya. Iya, Wah, benar-benar. Tapi dari hati sendiri pengennya tuh ya waktu itu belum ngerti banget seni. Jadi pengen cari uang yang gampang, yang nggak perlu susah capek-capek deh. Akhirnya baca-baca, sering browsing, akhirnya dapat kata-kata no business like showbiz. Jadi, Oke. wah showbiz kayaknya keren ya. Nah, akhirnya showbiz itu apa sih? Wah, dunia entertainment. Yaudah akhirnya karena dari SMP, SD juga sebenarnya udah kelihatan sih, sering pimpin upacara, sering drama, sering ikut teater, sering ikut acara-acara kesenian. Jadi, wah kayak seni nih. Begitu mau kuliah, gue kuliah IKJ ya. Nyokap gue nggak boleh. Iya, biasanya nggak boleh tuh. Nggak boleh begitu kan. Sana IKJ di mana? Anterin. Wah, kita ke IKJ, ke tim sana, terus tiba-tiba dilihat ini kampus apaan nih, gondrong-gondrong, tidur-tidur di jalan, kagak ada. Mau jadi apaan katanya? Oke. Trisakti katanya. Akhirnya dapatlah yang namanya Stikom, Sekolah Tinggi Komunikasi Interstudi waktu itu. Nah, ternyata kita juga baru tahu dia kakak kelas saya, senior. Enggak kebetulan. Jadi waktu kamu lulusan mana interstudy? Saya juga interstudy. Yang di mana? Yang di sini. Loh, kok sama katanya. Tas kamu tahun berapa? Saya tahun 98. Terus 99. Ya itu, jadi akhirnya kuliah di Stikom dan memang akhirnya nggak tahu Tuhan waktu itu ngarahinnya ya udah kerja di Comedy Cafe. Ya jurusannya ya kenal-kenal sama waktu itu kalau nggak salah koordinator castingnya Cinema Art tuh ada Mbak Olga, terus ada almarhum Taufik Safalas, terus ya banyak orang yang saya kenal di Comedy Cafe. Terus akhirnya ya mulai casting, mulai dipanggil buat main beberapa sinetron, figuran. Sinetron duluan malah. Sinetron udah pernah juga. Jadi pertama kali Agnes Monica sama waktu itu siapa? Yang inti rambut, papanya inti rambut. Roger Danuarta. Papanya potong rambut. Iya betul. Iya. Betul itu. Roger dan Wata. Jadi Agnes sama Roger pertama kali main sinetron Gadis Menakluk, saya jadi figuran, tapi figurannya figuran kelas. Jadi ada terus lumayan. Nah, itu dia. Ya tuh mulai dari situ deh. Terus Peran pembantu dong itu, bukan figuran. Saya sih bilangnya Tahun berapa film. ya? Tahun berapa itu? 2000 lah. Tahun
Tahun 2000-an tuh. Ars Monica juga mulai main sinetron pertama, terus barengan sama Lucy Rahmawati di Gadis Penakluk, terus diajak almarhum Taufik Safalas ngacir, nah mulai terus dapat Telkomsel, iklan ya kan, oh terus sampai akhirnya mau ceritanya sampai mana? Mau ceritanya? Sampai habis apa enggak nih? Sampai jadi host, kenapa bisa jadi hostnya terkenal banget kan? Siapa sih nggak kenal di zaman aku ya? Siapa sih nggak kenal Reza? Ya nggak tahu sih, gitu. dulu kan orang dibilang orang kurus itu tuh rata-rata sama, biasa-biasa aja, tapi orang gendut beda. Waktu itu saya gendut, ya kan? Okay. Jadi termasuk sekarang sih juga gendut juga sih. Termasuk orang yang beda. Makanya begitu masuk ke dunia entertainment agak berbeda sendiri lah ya. Ya kan udah Cina bulet. Nah, waktu itu yang Cina yang bisa ngelawak cuma 3. Reza Bukan, kemudian juga ada Edric Chandra sama Augie Fantinus tuh, itu doang bertiga tuh. Nah, ya udah masuk TV, akhirnya Mas Taufik ajak ke ngacir, kita ngajak ngacir RCTI. Udah setelah itu ya merasakan orang-orang mulai cari Reza Bukan buat MC, cari buat apa lagi ya, buat acara kantor. Jadi mulai MC, mulai presenting ya gitu lah. Pas kan ini mama waktu itu nggak setuju kan? Iya. Itu gimana caranya kok bisa akhirnya dikasih ke IKJ? Aduh, namanya emak, yang penting waktu itu gaji pertama nih, begitu dapat gaji langsung kasih ke emak. Emak yang, kamu dari mana pulang malam gini? Oh ya, berapa? Oh puji Tuhan, hati-hati kalau kerja ya, jangan macem-macem, penting jujur sama orang. Iya mak. Tapi kan orang tua itu yang penting dia perhatian dan juga menghasilkan apa yang dikerjakan. Kalau kita kerja, lu kerja apa nggak sih? Kerja, kok nggak kelihatan? Karena ada duitnya hasilnya. Nah itu yang penting orang tua mah. Yang penting ya jujur, halal ya, jangan macam-macam. Itu yang penting. Jadi pas ngambil kuliah itu udah kerja juga atau gimana sih? Jadi kuliah sambil kerja waktu itu. Oh berarti udah langsung menghasilkan. Langsung menghasilkan. Berarti nggak ada hambatan ya? Betul, nggak ada hambatan karena dulu tuh berasa kayaknya belum kenal Tuhan. Jadi berasanya kayak, wih kok gue bisa ya? Kok gue bisa ya? Cuman gitu, cuman belum kenal Tuhan. Berarti kayak emang udah ngerasa ini adalah jalur gue nggak sih? Iyalah, jadi begitu mau cari kuliah gampang. Ada public relation. Terus public relation berkenaan dengan pekerjaan public speaking, presenting, TV jadi host, ya kan? Berrelate semua. Jadi semuanya juga gampang dan kayaknya jalannya mudah dibukakan. Passion lama-lama. Iya, lama-lama jadi passion. Jadi kayak gini loh, dalam hati, aduh gue kayak pengen punya acara TV nih. Apaan? Acara TV presenter. Dapat presenter. Gue pengen iklan nih, dapat iklan. Kayaknya film belum nih. Dapat film. Ada Om Garing Nugroho ngajakin main film. Ya kan tuh keren banget ya. Puji Tuhan sih. Itu dia, makanya berasa itu kayaknya udah jalannya gitu ke situ. Cuman memang waktu itu belum kenal Tuhan. Jadinya ya ujung-ujungnya ya itulah. Nah, itu kenapa bisa sampai kan waktu itu kayak terkenal banget, udah sukses, terus tiba-tiba pokoknya damai. Amin. Ya merasakan sih satu hari itu syuting tuh sampai di TV itu ada 5 program. Ya puji Tuhan sih waktu itu ya. Dan memang akhirnya ya manusia itu kalau memang kita nggak kenal Tuhan, nggak kenal kebenaran firman Tuhan, jadinya meleset. Pasti jadi gitu. Benar nggak Mi? Iya, betul sekali. Ya, jadinya kita tuh jadinya nggak kuat sama godaan ya kan, sama cobaan, apalagi yang setan demen banget tuh. Orang kalau anak-anak Tuhan tuh makin jauh, makin blengsek, setan tuh seneng banget. Makanya waktu itu karena belum kuat sama Tuhan, godaan kanan kiri, ya akhirnya jatuh juga dalam dunia narkoba. Berarti lebih kayak pergaulan ya? Pergaulan. Tapi kalau aku bilang sih gini loh, kalau sebagai orang mau bergaul sih boleh. Cuman kita sekarang lihat posisi kita. Misalnya kita sebagai anak Tuhan, ya bergaul sama anak Tuhan, ya kan? Kalau lu mau bergaul sama yang udah nggak penting dan itu buat sia-sia, udah nggak penting lagi gitu, ngapain gitu loh. Jadi waktu itu ya semua digaulin. Maksudnya gaulin tuh maksudnya semua bergaul ya. Maksudnya dari atas sampai bawah kita bergaul, itu dia ya. Bukan semua digaulin ya Mi. Langsung kualifikasi ya. Oke, itu kan masa lalu. Betul, semua bergaul, jadi sama atas bawah bergaul, ya akhirnya ke bawah-bawah karena nama juga anak muda, terus merasa minoritas Cina diajak sesuatu yang wah gila, private room segede lapangan bola begini ya kan, merasa ya jadi apa ya, euforia ya kan, terus jadinya merasa puas, merasa bangga dengan hal-hal duniawi. Terus akhirnya ya bentuknya adalah jadi kesombongan.
begitu sombong kita cuma percaya sama siapa? Diri kita sendiri, dan cuma merasa diri kita yang benar, apalagi kena narkoba. Jadi gesrek otaknya udah, ya kan? Jadi orang kayaknya merasa orang di bawah gue, ya udahlah. Dan gue dengan prestasi gue sekarang gue merasa di atas, dan itu salahnya. Dan akhirnya Tuhan nyentil, akhirnya ya diproses. Belajar ya, Belajar. sampai berapa tahun gitu ya. Nah itu tapi biasanya orang kalau udah kayak gitu kan pahit nih jatuh, tapi itu belum kenal Tuhan ya? Belum. Oke. Kenal Tuhan, cuma kenal dong, tahu oh ya Tuhan ini, ada apakah ada Tuhan Tuhan gitu nih. ya. Bahkan Ada. sosok Tuhan ya. Bahkan nggak Tuhan nih persembahan saya Tuhan gitu. Kirain dengan perpuluhan cukup gitu. Dia nggak usah absen ke gereja, ya udah yang penting perpuluhan nyampe. Iya. Terus kenapa bisa kenal Tuhan jadinya? Sekarang malah melayani gitu. Dari yang tadinya nggak kenal Tuhan ya udah gue hebat gitu kan. Sekarang wah, gue Jadi aku selalu bilang nih, bukan saya yang berubah, tapi Tuhan yang merubah saya. Amen. Jadi begitu saya disentil Tuhan, masuk di proses di sekolah kehidupan, di penjara di Rutan Salemba selama 2 tahun, itu yang akhirnya saya diasah, saya digodok, difilter sama Tuhan, dibentuk lagi jadi Reza yang sekarang. Karena saya merasa tuh begitu saya dipanggil lagi, dikasih kesempatan sama Tuhan, keren banget. Mukjizat Tuhan, bisa bebas dari waktu yang yang tadinya ponisnya kan 4 tahun 6 bulan. Harusnya tuh 3,5 bulan. 3 tahun setengah baru bisa bebas, bisa ngurus. Iya. Tapi ini hanya dengan 2 tahun saya sudah bebas. Karena ada asimilasi COVID. Ya saya percaya itu Tuhan izinkan, Iya. ya kan? Dan itu menjadi mukjizat dari saya. Mukjizat berikutnya ya udah dapat seorang istri pendeta. Iya itu bisa kenal di mana dan apakah ini jadi bikin stay tetap tambah kuat gitu dengan Tuhan? Oh, bukan hanya kuat, ini bikin strong. Strong. Ceritanya gimana? Jadi Gimana deh? ibu ini peran beliau adalah istri dalam perkembangan rohaninya Kareza. Ya, pertanyaan yang pertama dulu saya jawab ya. Pertama, kenapa bisa kena Reza? Mungkin ada beberapa orang yang mungkin sudah tahu bahwa saya ketemu Reza itu di Rutan Salemba. Ketemunya di Rutan. Di penjara, dan tidak ada seorang Serevina bahkan hamba Tuhan yang berpikir mau cari jodoh di penjara. Ya kan? Dan itu konyol sekali biasanya. Nah, jadi kita tuh saya berpikir nggak ada pemikiran ke sana, karena saya ketemu artis juga bukan beliau saja, bukan suami saya saja, jadi banyak gitu, dan itu saya layani. Bahkan saya lihat ya tingkat kerohanian mereka ya, ada yang baik, ada yang bagus, ada yang jatuh lagi bangun. Jadi disclaimer-nya, jadi waktu saya angkatan saya di Rutan Salemba tuh ada Steve Emmanuel, ada Sandy Tumewa, ada Jerry Aurum mantannya Denada, terus ada siapa lagi? Vicky Prasetyo ya, dan saya pemenangnya. Oh, salah. Jadi ya itu saya lihat, saya datengin, saya ketemuin juga di gereja. Saya undang dia untuk ibadah, dia masih belum mau, masih sombong. Ya, sekali 2 kali ada acara besar, kebetulan gereja kita dipercayakan oleh Kemenkumham pada saat itu di acara Natal, malam Natal bersama dengan warga binaan. Waktu itu kurang lebih banyak deh, ada 500-an lah. Nah, itu baru itu mungkin setelah sekian lama dibuat di lapangan dengan yang memang keamanan yang ketat ya di situ. Dan saya dipercayakan melayani di situ. Saya minta dia untuk MC, dia mau. Nah, di situ kita ketemu masih biasa aja. Yang kedua kali kita buat juga yang namanya pelayanan pengobatan gratis. Itu untuk 600 warga binaan, yaitu gereja kita sendiri, Ensemble. Dan terus kita buat. Nah, saya minta MC dia lagi. Itu pertemuan kedua. Jadinya ya setelah pertemuan kedua itu saya ngelihat dia. Begitu saya datang kunjungan rohani untuk melayani kembali warga binaan, dia mau datang. Kira saya bilang, kamu mau nggak untuk sebelum itu ada doa pengerja ya, ada doa pengerja KKR. Ada doa pengerja KKR, dia datang, dia disuruh temennya pengurus datang, ketemu di situ. Nah, baru di situ dia secara spesifik ngelihat saya panggil dia, saya dapat nubuatan bahwa dia akan bebas gitu. Terus dia kaget, saya tunjuk dia, kamu mau bebas nggak? Hah? Saya katanya gitu. Iya. Dia bukannya kamu suka sama saya nggak gitu? Itu dipanggil jadi MC bukan tidak ada feeling gara-garanya? Oh, enggak. Jadi waktu itu memang nggak ada perasaan apa-apa, karena cuma ketemu pada saat acara dia balik ke blok. Oh. Dia kan saya juga fokus kepada pelayanan saya. Nggak ada apa. Ya, jadi dulu tuh kalau di
Bang, ya disuruh MC bang acara apa? Atau acara ini dari Kasianta misalnya, dari apa namanya, pejabat-pejabat tingginya lah ya. Dari register dari Kasianta. Aduh nggak bisa sakit. Nah waktu itu bang ini karutan baru bang, acara bang. Oh yaudah ya udah mau akhirnya. Itu acara gereja kita. Iya. Dan di situ ketemu. Dan nggak lama lebih kita kenal baiknya itu pada saat doa KKR, doa pengerja. Seluruh pengerja pada saat itu kan dia kan pernah pengerja dari waktu itu umat Katolik ya. Nah udah ketemu, akhirnya saya bilang, saya dapat nubuatan kamu bebas. Dia pikir mana mungkin gue masih lama, tapi kamu mau nggak? Iya, dia maju ke depan. Akhirnya itu dia tuh yang belajar namanya iman. Ya kan begitu iman saya begitu bilang, mau bebas gak? Iman saya mengatakan mau. Iya mau, maju akhirnya ke depan, didoain. Iya, didoain, terus dia di pelepasan segala macam, di situ dia dijamah Roh Kudus. Dari situ titik baliknya dia. Oh, itu ya, aku mau tanya titik. Oh, ternyata di situ. Dari situ dia mengalami perjumpaan dengan Tuhan, dia mengalami kuasa Roh Kudus sampai dia on fire. Begitu dia balik ke blok, dia bilang, "Aduh, kayaknya badan saya seperti kayak panas." Nah, paginya dia padahal emang di blok nggak ada AC. Dia cari komunikasi. Lagi serius dengerin. Ini kesaksian. Nggak apa-apa, lanjut. Ini kesaksian soalnya. Jadi ya udah akhirnya nggak lama dia cari komunikasi saya, dia cerita dan diucapin makasih. Nah dari situ saya bilang, kamu mau komsel nggak? Iya. Jadi ada beberapa pendalaman Alkitab. Kamu mau nggak pendalaman Alkitab? Jadi ada beberapa warga binaan. Oh ya saya mau. Jadi bagus. Dari situ pertumbuhannya mantap dan kita belum ada pemikiran pacaran juga udah ada. Jadi biasa saja, dan dia salah satu orang yang murid yang taat dan mengalami Tuhan sampai dia lepaskan semua kebiasaan buruknya, dia lepasin dan di situ dia merasakan titik balik dan kasih mula-mula. Dia merasakan kasih mula-mula, dia jatuh cinta banget sama Tuhan. Ya udah dari situ nggak lama ya saya merasakan ada chemistry dan dia beranikan juga untuk mungkin bertanya lebih dalam, karena kan saya sedikit perhatian ke dia. Dalam arti kata saya pikir gini, saya nggak ada berpikiran mau pacaran pada saat itu. Saya pikir scare saya sebagai hamba Tuhan ya. Udah akhirnya ada satu omongan pembicaraan, ya udah saya bilang kalau kamu jodoh saya jodoh kamu, kita doakan, tapi doanya nggak boleh dibocorin. Ternyata doa kami punya doa yang sama tanpa kami kasih tahu satu sama lain, karena untuk menguji ini dari Tuhan, ini diizinkan Tuhan nggak. Saya minta yang pertama, Tuhan kalau memang dia buat saya minta yang paling susah. Sama Tuhan nggak ada kata susah, tapi paling buat kita susah, sebenarnya nggak masuk di akal. Saya minta dia tahun ini bebas, seperti yang saya dapatkan, yang Tuhan waktu itu kasih tahu saya. Terus dia juga punya doa seperti itu, kalau dia buat saya, Tuhan bebasin saya dong. Nah yang kedua, dia ternyata benar bebas. Ada dengar sudah Tuhan izinkan dia bebas. Sebelum dia keluar saya bilang lagi, Tuhan kalau dia buat saya pengen nikah, dia nikahin saya nggak lama, karena saya nggak mau jadi batu sandungan. Ya saya hamba Tuhan, saya juga nggak mau proses pacaran yang gimana, pasti orang akan mencibir kan begitu. Nah akhirnya dia juga punya pemikiran yang sama, dia telepon saya, nanti kalau saya bebas kamu temuin mama saya. Sebelum saya bebas, saya mau kamu temuin mama saya, temuin keluarga saya, adik saya. Udah akhirnya mama mertua telepon saya, kita ketemu share. Jadi mereka ngajakin ketemu sebelum dia bebas. Nah pada saat dia bebas, jemput bersama. Nah dari situ langsung kucuk, mama semua ngelamar saya ke keluarga, ke papa saya. Udah jadi pesta itu kurang tanggal 27 ya. Kurang lebih kita hanya proses 1 bulan lebih. 1 bulan. Udah mantep ya? Udah tanya Tuhan soalnya ya. Saya ujinya dari situ. Jadi saya udah nggak berpikiran kayak pacaran harus tahun 2 tahun mengenal, enggak. Karena saya pikir gini, kita ini kan ada di lingkungan gereja, di lingkungan Tuhan ya, komunitas anak-anak Tuhan. Saya rasa apapun yang memang kita jalani juga harus diperhadapkan pada Tuhan. Jadi kita sudah perhadapkan itu, ya udah monggo. Saya sebenarnya pribadi saya dulu penyanyi. Saya dulu penyanyi dan biasanya saya kalau untuk di komunitas Batak, kebetulan saya untuk album Batak saya banyak. Puji Tuhan sudah 28 album. Jadi tiba-tiba Tuhan panggil saya menjadi seorang pendeta, itu adalah satu panggilan yang sebenarnya saya nggak mau. Kenapa harus saya? Tuhan proses saya dari hal yang sangat berat pada saat itu 2009. Di situ titik sebalik saya, karena saya tahun 98 sudah melayani Tuhan. Saya tinggalin karena dinyanyi karir saya naik. Saya tinggalin, saya lepas. Saya dipanggil Tuhan lagi 2009-2010 untuk melayani.
Di situ proses saya luar biasa, habis saya bangkrut segala macam mulai dari nol. Nah, Tuhan panggil saya. Apa? Jadi nggak mau ikut Tuhan jadi bangkrut gitu? Bukan nggak mau gimana? Tuhan. Ya saya diproses Tuhan, diizinkan Tuhan itu terjadi karena itu yang membuat saya sombong, membuat saya jauh dari Tuhan. Gitu. Jadi ada hal-hal yang membuat saya jauh dari Tuhan, yang mungkin Tuhan izinkan, ya udah habis aja, nggak apa-apa. Nanti Tuhan bisa kembalikan kok berlipat kali ganda. Yang paling penting kan jiwa saya. Okay. Nah, saya dipanggil sama Tuhan untuk kembali lagi melayani Tuhan. Dari situ saya bilang, kalau saya Tuhan pilih jadi seorang pendeta, saya mau semuanya gratis, nggak bayar. Dijawab satu-satu. Sekolah yang termahal sekalipun di Pondok Indah ya, Bible Study First, itu versi Inggrisnya saya dikasih. Ya kan. Terus yang sekolah Alkitab lagi, sekolah tinggi teologi lagi, itu gratis. Jadi Tuhan jawab. Nah ya udah, karena saya tantang Tuhan, ya udahlah Tuhan, ya monggo lah Tuhan. Nah sampai sekarang waktu saya dipilih jadi pendeta, saya udah bilang, Tuhan saya mau jadi hamba Tuhan yang memang Tuhan percayakan. Tuhan suruh saya jadi gembala. Kalau Tuhan suruh saya jadi gembala, karena saya ada ministry waktu itu. Ada ministry yang udah kita bina selama 7-8 tahun. Nah ada ministry itu saya bilang, kalau Tuhan pilih saya kalau Tuhan pilih saya jadi gembala, saya mau ada bendera gereja hamba Tuhan yang tidak saya pikirkan, di pikiran saya hubungin saya. Tiba-tiba salah satu hamba Tuhan sepupu saya yang di Australia telepon saya, nanya saya, DM saya, Tok saya minta nomor telepon itu. Terus dia bilang, Tok saya mau ke Jakarta dari Australia. Ini Ito karena Batak ya? Iya, kalau Batak kan kayak abang lah, abang adik. Panggilnya Ito. Abang adik. Jadi saya mau ketemu Ito, pokoknya saya mau ke Jakarta. Nah disitulah dia bicarakan. Saya pengen Ito buka Jakarta Timur and Sampel. Jadi gereja kita tuh berpusat di Melbourne, Australia. Gitu. Kita cabangnya. Jadi ya, ini orang-orang yang terpanggil sama Tuhan bisa benar-benar harus muter-muter dulu kayak Yunus. Makanya kalau sudah dipanggil jangan muter-muter seperti kami, oke? Tapi biasa orang kalau pelayanan kan menghadapi ini nggak apa-apa ya tanya nih. Ya, nggak apa-apa. Menghadapi, aku agak nggak enak terus dari tadi. Menghadapi banyak orang bermasalah kan kalau ibarat kalau misalnya gereja tuh banyak yang bilang kayak itu rumah sakit lah, banyak orang yang bermasalah gitu kan. Dua-duanya melayani, apakah hubungan antara suami istri nggak jadi kayak sering berantem, aduh banyak masalah orang nih datang terus gitu? Enggak, justru itu malah membuat kita semakin belajar. Kita bersyukur bahwa ternyata masalah itu dari segi yang atas sampai ada segi yang bawah, dari yang besar sampai yang kecil, Tuhan ngajarin kita. Ini masing-masing porsi orang seperti ini, masalahnya seperti ini. Toh kita dikasih hikmah. Dan di situ kita miris buat kami kalau kami diem aja. Jadi Tuhan udah panggil kita, Tuhan udah kasih jiwa, Tuhan sudah kasih domba, ya kami gembalakan seperti apa yang Tuhan perintahkan. Jadi kalau Tuhan bilang perintahkan ya sudah. Menjadi apa ya? Kalau kita sudah terpanggil lalu meresponi, ya kan? Tuhan pasti akan memberi kapasitas lebih dalam hati kita. Kekuatan. Itu dia pastinya sih. Jadi mau ya bukan masalah, sebenarnya mereka cuma rindu Tuhan, cuman bagaimana caranya itu doang sih. Nah kita sebagai gembala ya kembali lagi kan kita harus meresponi mereka dengan melayani mereka dengan sebaik-baiknya, karena ini jiwa, ngomongin soal jiwa gitu loh, itu yang paling penting sih. Makanya kita berdua nggak tahu ya, jadinya passionnya sama, chemistry-nya sama, saling melengkapi, ya jadi sempurna dalam Tuhan. Jadi kita nggak mikirin perasaan kita lagi capek, ya udah capek gitu kan. Ya udah kalau lagi semangat ya semangat bareng gitu lah. Jadi nggak ada yang namanya kita berantem soal pelayanan, nggak ada lah. Dan ini sebenarnya fresh ya, fresh from the oven ya. Ini sebenarnya ini tantangan saya terakhir ini, saya bilang gini, Tuhan di gereja ini yang Tuhan percayakan saya seorang gembala yang Tuhan kasih ke penjabatan dari gereja Bethel Indonesia. Saya bilang saya perlu satu orang lagi, yaitu suami saya. Saya minta tuh, mungkin suami saya nggak perlu tahu apa yang saya doakan, itu Tuhan jawab. Jadi as soon as possible suamiku boleh mengikuti diklat dan masuk ke dalam pastoralan penjabatan dari GBI. Gitu. Dahsyat Tuhan Yesus, keren. Apa yang saya minta itu langsung dilancarkan ya kan. Makanya semua jalan kayaknya. Makanya kata Tuhan jangan tantang gua, kan saya orangnya suka tantang Tuhan. Makanya Tuhan langsung jawab. Tapi hatinya juga lembut sampai mau ikut, iya nggak sih? Kalau misalnya ada kan orang diproses keras gitu. Ya. Pokoknya gue pahit aja gitu. Langsung bilang enggak ya. Orang juga bilang kamu juga itu dong sekolah kependetaan dong. Apaan sih udah lah, ini jadi gembala aja udah susah, apalagi mau sekolah lagi ya kan. Tapi begitu semakin kesini jalannya kan semakin gampang. Ya kan kayak kemarin tiba-tiba dikasih formulir. Ya ampun udah kasih formulir terus waktunya tuh dicepetin. Aduh udah keren banget ya.
Dan yang Tuhan kirim buat kita hamba Tuhan itu yang backup adalah ketua BPD dari salah satu daerah yang ada di Indonesia. Betul. Dan itu buat kita wow sekali, sampai Bapak Pendeta Pembina kita yang mensupport kita, mendukung kita, bahkan mendukung. Itu keren. Bidang pelayanannya pengen tahu deh Kak. Bidang pelayanannya misinya sekarang tuh lebih kemana? Biasa keluarga kah? Anak jalanan kah? Penjara kah? Di gereja kita di GBI Sampel Jakarta Timur ini, diakonnya kita sebenarnya yang paling prioritas kita adalah di lapas dan rutan. Penjara. Ya, di penjara. Karena nggak tahu ya, ibu ini kan juga pelayanan penjara sebelum ketemu saya. Begitu saya bebas pun saya punya rasa utang sama Tuhan. Tuhan, saya pengen melayani jiwa-jiwa yang ada di penjara, teman-teman saya. Karena saya tahu banget di penjara itu orang-orang kadang-kadang Yang sakit. yang sakitnya tuh ya karena mereka apa ya, nggak ada bimbinban ya Dan kan, langsung disalah-salahin sama betul, dunia. dan mereka merasa orang-orang yang tersudut banget ya, terintimidasi banget sama dunia, karena begitu masuk penjara udah nggak bisa ngapa-ngapain nih ya kan, udah kanan kiri atas depan tembok, waktu dibatesin, udah kayak sampah, padahal mereka bukan sampah gitu, padahal mereka itu sedang lagi diproses Tuhan, lagi dikasih kesempatan Tuhan untuk membangun lagi, kita mulai dari nol, kata Pertamina gitu. Seperti itu. Jadi punya rasa utang juga, makanya kita ya merasa jadi cocok banget karena ini satu pelayan penjara, dan juga saya juga punya utang pengen melayani penjara ya, jadinya seperti itu. Dan kebetulan ya gereja kami diakonianya penjara. Nah, Saling penjara mengisi ya. Betul, penjara, marginal, lalu kita ada ODGJ juga. Anti ODGJ. Iya, kemudian juga keluarga ya pasti, karena ibu ini sudah bisa menikahkan ya kan, memberkati banyak pasangan, ya puji Tuhan lah itu. Oh ya, yang bikin biasa kan ada orang udah mengalami kesembuhan rohani gitu ya, terus bisa jatuh lagi gitu. Biasa kan cobaannya makin kuat. Udah pas lagi di atas, terus lagi deket-deketnya, terus habis itu cobaannya makin kuat. Apa yang menjaga Karesa tetap gitu? Ya, apa kayaknya sekarang pelayanan banget gitu. Yang sering diragukan. Iya, betul ya. Jadi gini loh, satu adalah kita kalau kadang suka ragu, suka jatuh, kita nggak percaya. Itu aja. Suka nggak percaya. Padahal di awal kita percaya sama Tuhan. Tapi begitu dibentrokin sama masalah, kok kita jadi nggak percaya karena merasa kok masalahnya lebih besar ya, gitu loh. Padahal ya itu udah salah pikir kita, sudut pandang kita, bagaimana kita melihat bahwa kok Tuhan kok jadi kecil dalam hidup kita, harusnya kan harus lebih besar karena memang dia besar ya kan. Nah itu dia nggak percaya, itu orang bisa jatuh lagi. Terus kemudian yang berikutnya adalah dia nggak firm dengan firman Tuhan gitu loh, nggak teguh dengan firman Tuhan, karena mungkin dia baca doang, kayak baca novel ya kan, kayak cerita, tapi nggak bagaimana dia menghidupi firman itu dengan melakukannya. Nah kalau aku belajarnya adalah begitu renungan, terus bagaimana melakukannya. Yang susah itu memang pada saat kita melakukan sesuatu yang bukan keinginan kita. Itu dia, apalagi firman kan selalu bentrok dengan keinginan kita dong. Itu yang susah. Kadang-kadang orang suka jatuhnya ya di saat lagi diberentokin, terus harus ngelakuin yang sesuai firman, dia nggak bisa, itu doang. Sekarang suka jatuh kayak kekuatan daging ya kan, kadang-kadang suka nariknya lebih kenceng nih ya kan. Memang kelihatan dosa enak, tapi ujung-ujungnya hancur, maut ya kan. Itu dia, buah dosa itu ya maut. Makanya sekarang itu harus pengen banget semua orang tuh mulai mengerti gitu loh, bahwa hidup kita nih adalah pemberian Tuhan. Jadi jangan sampai hidup kita tuh sia-sia. Apalagi kan kalau udah jatuh, naik, jatuh, bangun tuh sia-sia banget kan. Padahal udah jatuh, bangkit harusnya. Selesai cerita. Pokoknya mau apapun tetap percaya sama Tuhan. Janji Tuhan pasti digenapi, ya kan? Itu udah garansinya Tuhan. Jadi nggak usah ikut asuransi ya, ikut Tuhan aja gitu. Tetap menjaga-jaga. Iya. Jadi pokoknya itulah. Jadi aku sih tetap intim sama Tuhan. Jadi kalau kita udah intim sama Tuhan kan pasti dapat hikmat Tuhan, ya kan? Jadi percaya, lalu pegang firman Tuhan, lalu ya udah bersyukur. Sama lingkungannya berarti diubah juga ya tadi ya, jadi yang baik-baik ya. Bukan harus berubah, tapi memang harus kalau pertobatan bilang turn around, berbalik udah. Berbalik. Soalnya ada yang udah tobat, jadi ini pernah masuk, ada aku kenal masuk penjara, udah tobat, terus memberkati banyak orang, jatuh lagi. Dan jatuh lagi ini udah nggak ketolong gitu. Nah itu dia, makanya aku juga berdoa terus sama Tuhan bahwa aku harus terus dikuatkan.
Apakah ini karena komunitas ada istri juga, ibu gembala, jadi kayak Itu dia. menopang sekali gitu. Saya bersyukur banget punya istri gembala, seorang pendeta, ya kan, seorang penolong yang sepadan yang luar biasa ini. Jadi apapun yang saya lakukan ada yang rem, ada yang negur, ada yang ngingetin. Makanya saya bersyukur banget. Jadi bukan berarti yang di luar sana yang berarti kalau gue nggak dapet istri pendeta gue bisa jatuh lagi dong. Ya nggak juga begitu, bro. Cara Tuhan tuh beda-beda, ya kan. Mungkin Tuhan menghadirkan seorang istri pendeta ya untuk mengingatkan gue, dan orang-orang beda-beda. Mungkin lu akan diberikan mungkin adik pendeta atau temen dekat yang seorang pendeta yang bisa atau mertua atau apapun itu bisa terjadi. Jadi caranya bisa beda-beda, tapi tetap percaya bahwa Tuhan menyertai kita kok. Boleh saya tambahin? Boleh, Bu, silakan, Bu. Balik lagi satu lagi, sering banget yang dipertanyakan kepada saya pribadi juga, kita lihat aja Reza bukan, ntar juga jatuh lagi. Oh gitu. Banyak yang bilang begitu. Nggak usah Reza ya. Ya sekarang kita mau berbuat baik aja orang nggak suka, orang belum tentu suka. Kalau kita berbuat baik, iya kan, pasti tetap diomongin juga. Baik salah, nggak baik lebih salah kan gitu. Nah itu duniawi. Nah biasanya yang perkataan-perkataan suara sumbang itu biasanya duniawi. Cuman saya selalu bilang sama suami saya, hapus segala pergaulanmu yang dulu yang tidak baik, yang tidak benar, karena itu adalah toksik, sampah. Jadi jangan masukin sampah lagi dalam kehidupanmu, dalam dirimu, karena Tuhan sudah tidak berkenan lagi untuk itu. Dan nggak usah bicara duniawi, dalam pelayanan saja banyak teman-teman yang masih toksik, ya kan? Yang dalam arti kata bertopeng Tuhan, tapi pribadinya hantu, ya kan? Gitu. Tuhan hantu kan gitu, Tuhan hantu, Tuhan hantu kan gitu. Yang seperti itu, dari situ pun saya selalu bilang sama suami, itu nggak benar. Kalau yang benar seperti ini. Dan saya selalu kasih wanti-wanti sama dia. Begitu dia nggak dengerin saya, Tuhan izinkan proses terjadi, pasti ada aja yang kasarnya memang mungkin membuat dia berpikir, ya baru dia bilang, oh iya benar. Karena kenapa? Kan istri dijadikan Tuhan untuk penolong, bukan hanya pengingat ya, tapi bukan perongrong, penolong yang memang menjaga suaminya, gitu, mengingatkan suaminya. Gitu. Komunitas juga berarti penting ya. Ada komunitas nggak yang benar-benar ngejagain terus juga? Kalau kita nggak perlu dijaga, karena Tuhan yang pasti yang harus jaga. Oke. Kalau komunitas itu adalah membantu kita untuk terus bertumbuh. Ya, bagaimana kita boleh mengimpartasikan juga, mentransfer. Sesama satu frekuensi, sesama satu komunitas, frekuensinya ke Tuhan, ya pasti akan saling bantu, makin dukung, support, ya kan. Dan itu membuat kita makin bertumbuh ya, komunitas. Dan itu biasanya buat saya komunitas nomor 2. Nomor 1 buat saya adalah Bapak Rohani. Ya, Bapak Rohani, Kakak Rohani itu perlu sekali. Karena siapapun pendeta-pendeta pasti punya Bapak Rohani dan Kakak Rohani. Ya, kalau saya bilang untuk Bapak Rohani itu udah bukan kata mentor lagi, udah di atasnya mentor. Ya, jadi buat saya seperti itu, dan kami ada, dan salah satunya adalah Bapak Rohani kami, figur Kakak Rohani kami adalah Bapak Gembala Pusat kami yang ada di Ensemble Melbourne. Jadi beliau adalah orang yang pertama kali bagaimana mensupport, bahkan melayani, baik dari dulu saya kenal Reza, belum pacaran, dia ikut topang doa suami dan istri, beserta dengan istri dari Pak Ivan, yaitu Ibu Ruth. Jadi mereka berdua topang doa kami. Dan saya ingat banget waktu saya memutuskan untuk pacaran dengan Reza, dia minta didoakan lagi toh, minta tanda lagi toh. Iya saya bilang. Dan terus bagaimana mereka mensupport dari pemberkatan kami juga pada saat menikah. Karena balik lagi, cibiran demi cibiran tuh bukan sedikit, banyak. Oh pendeta kok mau sama mantan napi? Oh kok mantan napi? Oh kok artis mau sama pendeta? Kan ada juga yang seperti itu ya. Tapi balik lagi, kita lihat buahnya. Gitu. Luar biasa sih, banyak pelajaran yang bisa diambil. Amin. Gila ya. Nggak bisa lari ya dari panggilan berarti ya? Nggak bisa lari dari nanti panggilan. Nanti kita kayak Yunus. Iya benar. Untung dimuntahin depan, bukan belakang. Aduh. Oke deh, sampai sini aja mungkin kita sharing-sharingnya. Terima kasih banyak. Sama-sama. Semoga bisa Sweet Talk, semoga bisa menguatkan teman-teman yang mendengar di sana. Kalau ini sharing kita menguatkan, jangan lupa ya di share dan komen. Yang pasti di jempol, di like ya. Mantap. Dan selalu jadi berkat. Amin. Oke, sampai sini aja. Oke, dadah. God bless.